Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi di dalam ibadah Misbah Keluarga Gabungan GPI Batu Penjuru. Saya sapa MK Alpha Omega 1, Alpha Omega 2, MK Air Hidup, MK Berseba, MK Kerubim, MK Galilea, MK Kapernaum, MK Mazmur Daud, MK Mazmur Bakti, MK Maranatha, MK Serapin, dan MK Philadelphia. Mari kita bersama-sama berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sudah lama kita tidak bertemu di dalam ibadah tatap muka, namun kita tetap bertemu di dalam satu roh, satu iman, satu Tuhan. Salam sehat. Kita mulai ibadah pada sore hari ini. Layaklah segala bangsa sujud kepada Tuhan. Layaklah segala bangsa kepadamu, Bapa Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, Bapa Allah yang kudus, layak disembah, besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu, dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, Bapa Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, Bapa yang layak kami sembah, Kau Allah yang kudus. Haleluya, kami sujud menyembahmu Tuhan, Kau Allah yang maha mulia. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami bertemu Tuhan untuk Misbah Keluarga Gabungan GPI Batu Penjuru. Kami mau bersukacita, kami bersorak-sorai Tuhan, sesuai tema GPI Batu Penjuru pada saat tahun ini Tuhan adalah tahun sukacita. Kami mau Tuhan tetap bersukacita apapun keadaannya Tuhan, karena Engkau diam dalam hati kami, Engkau ada dalam hidup kami, Engkau memerintah atas keluarga kami, sehingga hidup kami dipenuhi dengan sukacita surgawi. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah Misbah Gabungan pada sore hari ini dari awal hingga akhir di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Haleluya, amin. Kita pujikan satu, bertemu dalam kasih-Nya.
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk hati kita, hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Kita pujikan satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati kudus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu Mari Bapak Ibu dan kasih oleh Tuhan, kita bersatu di dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, kami boleh memuji menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, semua karena anugerah Tuhan, kiranya pujian penyembahan kami menjadi korban yang kudus, yang harum berkenan di hadapan Engkau. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami jemaat GBI Batu Penjuru, para anggota Mesbah Keluarga, untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan sepatah kata firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti, menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan kami boleh mendapat kekuatan baru dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Allah yang hidup dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sepakat kita sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, para anggota Mesbah Keluarga, dimanapun berada, kita bersyukur kita berjumpa kembali dalam ibadah Mesbah Keluarga Gabungan. Ya, ada 12 Mesbah Keluarga di GBI Batu Penjuru. Nah, malam hari ini kita sama-sama berfellowship walaupun melalui online. Kita percaya kita tetap semangat kekeluargaan, sesama anggota Mesbah Keluarga tetap saling memperhatikan di tengah pandemi ini, walaupun kita tidak berjumpa di dalam Mesbah Keluarga yang biasanya setiap perwilayah ada yang 1 bulan sekali berjumpa, ada yang 2 minggu sekali berjumpa dalam Mesbah Keluarga, ataupun juga yang 1 minggu sekali ya berjumpa dalam Mesbah Keluarga. Puji Tuhan, tapi malam hari ini kita sama-sama bergabung dalam ibadah fellowship secara online Mesbah Keluarga Gabungan. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 12 ayat 7 sampai 8. Mazmur 17 ayat 7 dan 8 dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Amin. Renungan malam hari ini saya akan berikan judul, jangan bimbang terhadap janji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, seringkali keadaan atau situasi di sekeliling kita itu mempengaruhi sikap dan reaksi kita terhadap janji Tuhan. Karena ketika kita sedang menantikan janji Tuhan, seringkali keadaan justru tidak semakin baik. Nah,
bahkan semakin buruk. Ya, kita kan sering berpikir gitu, kita pegang janji Tuhan tapi kok kenyataannya bukan semakin baik tapi semakin buruk. Nah akhirnya kadang kita menjadi bimbang dan ragu terhadap janji Tuhan. Sementara kita melihat orang lain, ya, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, kok hidupnya semakin diberkati oleh Tuhan. Sedangkan kita yang sungguh di dalam Tuhan, oh nggak semakin baik. Nah Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, bahwa perjalanan seorang anak Tuhan, perjalanan iman Kristen itu berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Perjalanan iman Kristen adalah sebuah proses. Nah proses ya, perjalanan iman Kristen ya, sebuah proses itu berkenaan dengan butuh yang namanya waktu, butuh yang namanya kesabaran, butuh yang namanya kesetiaan, butuh yang namanya ketekunan. Itu adalah proses perjalanan iman Kristen setiap anak-anak Tuhan. Nah proses ini bertujuan untuk apa? Untuk melatih, menguatkan dan menguji iman kita. Nah orang percaya yang melewati proses ini ya, ketika dia keluar selesai dalam prosesnya akan menjadi pribadi orang yang berkualitas ya. Mampu bertahan di tengah goncangan, tidak terombang-ambing oleh keadaan yang tidak menentu. Tetapi dia membuat orang percaya ini tetap fokus terhadap janji Tuhan, tetap menanti janji Tuhan, dan tetap memiliki keyakinan akan janji Tuhan. Nah contohnya siapa saudara? Contohnya adalah Abraham. Mari kita lihat dalam Roma 4 ayat 21. Roma 4 ayat 21 dikatakan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, orang yang melalui proses ya, Abraham ini, ya kita tahulah Abraham ini sebelum namanya Abram. Nah, dia pribadi orang yang diproses Tuhan tuh yang luar biasa. Ya, bahkan akhirnya dia menerima janji Tuhan dalam usia lanjut. Abraham ini dikatakan bahwa dia akan menerima seorang keturunan. Bagaimana mungkin dalam usia lanjut janji Tuhan ya itu digenapi dalam proses memiliki seorang anak. Usia sudah lanjut, secara medis gak mungkin. Tetapi kita perhatikan dalam perjalanan imannya Abraham ini diuji. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang yang menantikan janji Tuhan, orang yang hidup dalam janji Tuhan, itu namanya dia melalui namanya proses ya. Dia butuh namanya waktu, butuh yang namanya ujian, kesetiaan, kesabaran. Tapi pada akhirnya Abram menerima janji Tuhan yang luar biasa. Makanya suatu pepatah mengatakan bahwa hasil itu tidak mengkhianati proses. Wah, luar biasa. Jadi ketika prosesnya itu sulit, prosesnya itu susah, prosesnya itu butuh air mata, butuh keteguhan hati. Tapi hasilnya itu luar biasa. Dan itu bagaikan dua seperti koin ya, dua mata sisi. Ada proses, ada hasil. Hasil itu tidak mengkhianati proses. Dan juga itu sebaliknya, kalau prosesnya luar biasa, setia, hasilnya juga luar biasa. Nah Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Ya. Bagaimana respon kita terhadap janji Tuhan? Walaupun mungkin keadaan kita saat ini sedang buruk, sepertinya tidak ada perubahan. Ya. Tapi Tuhan mau katakan, jangan pernah kecewa. Ya. Jangan putus asa, apalagi menyalahkan Tuhan. Apalagi kita berpikir bahwa Tuhan itu ya tidak menepati janjinya. Jangan saudara. Tapi kita belajar dari Mazmur Daud. Ya Mazmur Daud di ayat 12, di Mazmur Daud ayat pasal 12 ayat 7 dikatakan bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Nah Daud menggambarkan janji Tuhan itu seperti perak yang murni, ya. Nah perak biasanya itu diproses dalam dapur perapian yang menyala-nyala pada temperatur yang tinggi, ya, sekitar 1200 derajat Celcius. Tujuannya apa? Tujuannya supaya yang ada molekul-molekul perak di dalam senyawanya ini itu terpisah secara sendiri dan akhirnya benar-benar murni perak, ya, logam perak. Jadi yang campuran-campuran itu dipisahkan dengan suhu dapur perapian yang 1200. Nah begitu juga dengan kehidupan kita.
Nah Tuhan tuh kadang memproses kita dalam dapur perapian. Supaya apa? Supaya sanga-sanga. Artinya hal-hal yang tidak baik itu keluar dari diri kita. Supaya yang baik, yang batinnya yang baik, hal-hal yang baik, yang positif itu tetap ada dalam kehidupan kita. Dan itu yang Tuhan inginkan. Sehingga janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kita. Dan Daud ingin menjelaskan juga di ayat 7 ini bahwa janji Tuhan tidak ada yang diisi dengan kebohongan, tidak asal-asalan atau hanya sekedar mudah-mudahan, tidak. Tapi janji Tuhan yang digambarkan oleh Raja Daud adalah janji Tuhan yang mengandung kebenaran, mengandung kepastian yang mutlak. Makanya sebab dikatakan janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jadi janji Tuhan itu melalui proses 7 kali. Saudara kan pasti lihat tuh minyak goreng, mau beli minyak goreng nih. Wah, ada yang 2 kali penyaringan. Wah, tujuannya apa saudara? Tujuannya minyak waktu 1 kali penyaringan, ada lemak yang jenuh itu dihilangkan dengan 2 kali penyaringan lagi. Supaya minyak yang lemak yang jenuh itu menjadi tidak jenuh. Jadi melewati proses, ada penyaringan. Minyak goreng aja 2 kali penyaringan saudara. Janji Tuhan 7 kali ya. 7 kali penyaringan, berarti kan udah yang the best tuh, udah luar biasa. Bagian kita adalah menghidupi, ya, memegang janji teguh terhadap janji Tuhan tersebut. Supaya janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah dari ayat ini, ayat 7 dan 8, ada hal yang dapat kita belajar ya, dari janji Tuhan. Yang pertama, dikatakan dari ayat ini saya menemukan bahwa yang pertama bahwa Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang dijanjikan. Kalau janji Tuhan adalah janji yang murni, yang sudah teruji, yang pertama dapat kita pelajari dari ayat ini bahwa Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang dijanjikannya. Manusia pasti bisa lupa akan janji. Misalnya, bro, saya pinjam duit dong bro, berapa? 50.000, minggu depan saya balikan. Wah, janji ya, benar ya? Iya. Tapi pas minggu depannya kita meleset, bro maaf banget. Waduh ternyata, saya nggak ada uang nih, ada kebutuhan lain. Jadi saya belum bisa melunasi. Janji manusia itu bisa meleset, saudara. Tapi kalau janji Tuhan itu nggak pernah meleset, saudara. Pasti Tuhan akan menepati janjinya. Hanya butuh proses butuh waktu dan janji Tuhan diberikan itu tepat pada waktunya. Mari kita lihat dalam Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Dikatakan Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Perhatikan. Masakah Tuhan berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Pasti kalau Tuhan berbicara dia akan menepatinya. Jadi yang pertama kita pelajari dari ayat ini, dari Mazmur 12 ayat 7 dan 8. Yang pertama bahwa Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang dijanjikannya. Kalau Tuhan yang berfirman, Tuhan yang berbicara, pasti dia akan melakukannya. Pasti dia akan menggenapinya dalam kehidupan kita. Tuhan bukanlah manusia, tapi Tuhan dia Allah pencipta. Dengan firman-Nya itu terjadi. Kita lihat lagi dalam 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi sangat jelas sekali di perjanjian baru dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah lupa, tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap, wah Tuhan tuh lupa kali ya, gak ingat sama saya ya. Enggak saudara. Tapi ada masanya di mana Tuhan juga supaya kita memberikan waktu. Mungkin ada dalam kehidupan kita yang tidak berkenan di depan Tuhan, tidak baik. Tuhan mau supaya memberikan kesempatan bagi kita, supaya kita berbalik, kita bertobat. Dan pada saat kita berbalik dan bertobat, situlah Tuhan menggenapi janjinya supaya kita hidup sungguh-sungguh. Kalau Tuhan sudah menepati janjinya,
dalam kehidupan kita. Tujuannya untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Ada banyak orang ketika Tuhan sudah berikan jawaban, Tuhan sudah berikan mujizat dalam kehidupannya, dia lupa akan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Oleh sebab itu mari kita periksa kehidupan kita. Kalau saat ini kita dalam proses Tuhan, gak apa-apa, kita bersyukur. Janji Tuhan itu murni. Yang pertama, Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang janjikannya. Dia berfirman, dia juga akan menggenapinya. Bagian kita ikuti ya apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang kedua dari pelajaran ini tentang janji Tuhan, saya menemukan yang kedua bahwa janji Tuhan ya itu sebagai penolong sangat terbukti. Mari kita lihat dalam Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 42 Mazmur 46 ya, Mazmur 46 ayat 2 dan 3 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Jadi janji Tuhan itu tempat pelindungan, tempat kekuatan kita. Bahkan sebagai penolong dalam kesesakan itu sangat terbukti. Waktu kita lemah, waktu kita mengalami pergumulan, mungkin waktu kita dikecewakan, waktu kita mengalami kesedihan, Tuhan berbicara melalui kebenaran firman Tuhan. Dan ketika Tuhan berbicara itu mengena di hati kita, firman Tuhan katakan itu sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kita waktu baca firman Tuhan, Tuhan berbicara melalui firman Tuhan, Tuhan bicara juga melalui hamba-hamba Tuhan, melalui siapapun. Dan itu pas kena di hati kita bisa nangis, kita berkata, Tuhan Engkau luar biasa, ampuni aku Tuhan. Ya, kalau kita mungkin mulai ragu akan janji Tuhan. Jadi firman Tuhan itu, janji Tuhan itu sangat terbukti sebagai penolong dalam kesesakan. Mazmur 33 ayat 4, mari kita lihat lagi. Mazmur 33 ayat 4 dikatakan, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Jadi firman Tuhan, janji Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita dengar, itu benar. Itu sebuah kebenaran. Bahkan dikatakan dikerjakan oleh Tuhan dalam kesetiaan. Jadi benar-benar firman Tuhan itu dikerjakan oleh Tuhan dalam kesetiaan. Kita aja nih yang gak setia sama Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa Allah adalah setia. Kita yang meninggalkan Tuhan, kita yang suka lupa akan Tuhan, kita yang tidak setia. Hati kita ini kadang suka mendua. Ya. Masih suka mengikuti keinginan dunia. Padahal firman Tuhan katakan kalau kita mengikuti kompromi dengan dua, kita menjadikan diri kita sebagai musuh Allah. Tapi pada malam hari ini kita belajar bahwa janji Tuhan itu sangat terbukti sebagai penolong dalam kehidupan kita. Ia setia menepati janjinya. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita lihat. Yang kita pelajari dari janji Tuhan pada malam hari ini, Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yang ketiga, ya, dari kita pelajari tentang janji Tuhan. Yang ketiga, jangan bimbang terhadap janji Tuhan. Yakobus berkata orang yang bimbang itu seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan. Kalau kita bimbang, kita tidak menerima sesuatu dari Tuhan. Apalagi hatinya mendua. Nggak akan tenang dalam hidupnya. Jadi yang ketiga, mari terhadap janji Tuhan kita jangan bimbang. Kita pegang terus ya, dengan iman yang teguh. Bahwa Tuhan janjinya akan digenapi dalam kehidupan kita. Tapi ada bagian juga yang harus kita kerjakan. Ya, apa itu? Ya, kita harus memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kita juga harus melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Kita harus menghidupi firman Tuhan. Maka janji Tuhan itu
akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi ada bagian, ada kewajiban kita sebagai orang percaya kepada Tuhan yang harus kita kerjakan. Waktu kita mengerjakannya, maka otomatis janji Tuhan itu juga akan tergenapi dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, para anggota Mesbah Keluarga di mana berada. Sudah 2 tahun kita tidak berjumpa dalam Mesbah Keluarga. Tapi malam hari ini mari kita sama-sama pegang janji Tuhan. Di tahun 2022 ini mungkin ada Bapak Ibu di awal tahun sudah menerima janji Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Mari tetap pegang terus janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya melalui Tuhan tidak pernah lupa, dia akan menepatinya. Janji Tuhan itu juga itu sebagai penolong ya dalam kesesakan sangat terbukti. Dan yang ketiga, mari jangan bimbang, jangan ragu terhadap janji Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan melalui kita. Tetap pegang erat terus janji Tuhan. Maka itu akan terjadi sepanjang kehidupan kita di tahun 2022. Kiranya firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat renungan singkat malam hari ini. Kami belajar bahwa kami mau tetap terus memegang janji Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Dan kami sangat yakin janji Tuhan itu sebagai penolong sangat terbukti. Dan kami mau belajar untuk tidak bimbang, kami tidak mau mendua hati. Kami tidak mau menduakan Tuhan. Kami hanya mau memegang teguh akan janji Tuhan, fokus kepada Tuhan. Maka kami akan menerima dari apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati anggota Mesbah Keluarga, anggota jemaat Tuhan dimanapun berada. Di dalam Mesbah Keluarga biar setiap anggota Mesbah Keluarga saling menopang, saling mendukung, saling memperhatikan. Di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung ini Tuhan, kami mau saling mendoakan, saling memberkati, saling mengunjungi, saling menguatkan. Di tengah-tengah mungkin kami sedang mengalami kelemahan. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus yang memberikan kekuatan penghiburan bagi kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi hamba percaya Roh Kudus yang terus berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi, memberikan peremaan, pewahyuan atas firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih oleh Tuhan, warta jemaat malam hari ini ya. Bagi anggota jemaat yang belum terhisap ya, belum tergabung dalam Mesbah Keluarga, Bapak Ibu bisa masuk dalam Mesbah Keluarga. Ada 12 Mesbah Keluarga, Bapak Ibu wilayah mana nanti bisa masuk sesuai dengan wilayah tempat tinggal Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu bisa menghubungi ya kepada Ketua Komisi MK atau juga kepada Kakom, Ketua Komisi Mesbah Keluarga yaitu Bapak Diaken Daniel Suwardi. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya, saya rumahnya di sini, kalau saya rumah di sini, saya gabungnya kemana ya? Kemana? Silakan Bapak Ibu bisa menghubungi Bapak Diaken Daniel Suwardi. Ya, walaupun kita belum tatap muka dalam Mesbah Keluarga secara langsung, tapi melalui WhatsApp group, minimal Bapak Ibu tergabung dalam WhatsApp group. Di WhatsApp group Mesbah Keluarga itulah Bapak Ibu saling menguatkan, saling mendoakan, atau juga bisa berkunjung bila Bapak Ibu mengalami masalah pergumulan. Ya. Dan kita berjumpa esok hari Minggu dalam ibadah raya, 2 kali ibadah, pukul 9 pagi dan pukul 10.30. Pastikan Bapak Ibu sudah mendaftar secara online di link pendaftaran yang sudah di-share ya oleh Bapak Gembala. Puji Tuhan, demikian warta jemaat kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus berkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita Mesbah Gabungan. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya setiap kami dilawat oleh Tuhan, setiap masalah pergumulan kami percaya Tuhan menyertai dan Tuhan menolong kami. Kami percaya Tuhan memberikan jawaban, memberikan terobosan bagi kami tepat sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, baik pekerjaan kami, usaha kami, studi kami, kuliah kami. Apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, berkati negara kami Indonesia, biar Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah, penuh dengan shalom Allah. Berkati para pemimpin negara kami, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat Allah dalam setiap mengambil keputusan. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, baik gereja Tuhan maupun juga gembala
jemaat kami, Bapak Pendeta Eri dan Ibu Pendeta Nanitan Elias, Bapak Ibu Rohani, Bapak Pendeta Wisnu dan Ibu Pendeta Rina Elias juga Tuhan berkati. Para penata layan diaken juga Tuhan berkati. Berikan kesatuan hati di antara kami Tuhan, untuk kami sama-sama bergandingan tangan untuk pengembalaan, untuk kepercayaan Tuhan berikan pelayanan di gereja GBI Batu Penjuru, dan kami boleh menjakau jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa pokok kami Tuhan, syafaat kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Mari kekasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga melalui persekutuan anaknya Yesus Kristus. Segala berkat rohani, berkat jasmani dicurahkan bagi engkau. Kemanapun engkau pergi melangkah, engkau ditentukan seorang lebih dari pemenang, membawa shalom, membawa damai sejahtera Allah. Terimalah berkat Allah dengan pengucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.